Nah, siapa yang pagi hari ini diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau masuk lebih dalam Tuhan. Yes, biar apa nama yang
Bagimu segala kepujian, hormat dan kemuliaan, segala kejayaan. Sebab Allah penciptakan langit dan bumi, dan kami adalah buatan tangan yang saat ini beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kekudusan daripada-Mu nyata bagi kami ya Bapa, dan kekuatan kuasa korban darah pendamaian-Mu Tuhan, sehingga para pelayan-Mu, kami umat-Mu Tuhan, benar-benar dilayakkan Tuhan memasuki ruang kudus, memasuki ruang maha kudus. Haleluya. Terlebih bersekutu dengan firman dan perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Sehingga semua keberkatan daripada-Mu Tuhan benar-benar menjadi bagian kami. Kuduskan ibadat ini ya Tuhan. Dan semua rintangan dari kuasa kegelapan kami tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersuka cita, kami akan beria-ria
Sehingga ya Tuhan, sukacita surgawi nyata bagi kami semua. Haleluya, kemuliaan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata Tuhan. Oleh karena lawatan kehadiran-Mu nyata bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Ketika kita bersuka cita, kita siap untuk memuji Tuhan. Benar saudara? Segala puji syukur hanya bagi-Mu. dalam nama Tuhan. Benar saudara ya, hanya terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapak.
Siapa yang di pagi hari ini diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Saya kita berlama-lama lagi untuk kita mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara ya, kita mau masuk Tuhan, masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Tuhan. Berapa Tuhan masuk ini. Haleluya Yesus.
Bagimu segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kalau pagi hari ini kami sudah menyanjung memuliakan nama Tuhan, dan bagian yang terindah di dalam hidup kami adalah saat kami menyediakan hati kami bagi Engkau Tuhan. Kami terus rindu hati ini terus diproses di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Itu sebabnya jadikan setiap hati-hati kami menjadi wadah-wadah yang baik bagi hari ini Tuhan. Sehingga saat kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi hari ini Tuhan, biar itu boleh menjadi satu kekuatan dan jawaban dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percayakan untuk melayani kami bagi hari ini Bapa. Biar urapan kuasa-Mu nyata atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan setiap kebenaran firman yang disampaikan sebentar Tuhan, biar itu benar-benar murni daripada-Mu saja Tuhan, sehingga boleh membangun seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pagi hari Tuhan, untuk kami itu semakin dipersiapkan di dalam menyambut kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyadari Tuhan saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami satukan hati kami pagi hari Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kami pagi hari itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami mau duduk tenang seperti Maria yang selalu duduk di dekat kaki Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Nama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita bisa ada sekarang ini bersama juga yang ikut live streaming di pagi hari ini. Saudara, mari kita membuka kitab kita di dalam Yesaya 58. Ya, kita baca ayat 8 sampai dengan 12. Yesaya 58 ayat 8 sampai 12 kita baca bersama-sama secara bergiliran beberapa ayat ini saudara ya. Oke, Yesaya 58 ayat 8 sampai 12. Saya baca ayat 8, saudara ayat 9 bersama juga yang di rumah-rumah yang ikut live streaming, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu, saudara. Pada waktu itulah kau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak minta tolong, dan Dia mengatakan, inilah aku. Apabila kau tidak lagi menanyakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjukkan orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanah yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang lurus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dipenuhi. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan menjanjikan, karena ini masih ungkapannya selalu diungkapkan mengenai akan pada waktu itulah terangmu akan merekah, kebenaranmu akan menjadi barisan. Pada waktu itulah engkau akan, terus akan, jadi
kata akan itu berarti adalah sesuatu yang ke depan, saudara, yang akan terjadi ke depan, future. Nah, saudara ya, hari-hari ini memang kita cukup ditegangkan, apalagi di Pegadaian Pamanukan ya. Kenapa saudara? Dengan apa? Banjir. Jadi Pegadaian ini cukup lumayan ya, dari beberapa tahun lalu ini yang cukup parah ya. Parah nggak? Cukup parah ya. Kalau yang lalu nggak terlalu, karena cuma berapa tahun lalu itu ya. Sekarang ini tegang selalu di Majasari khususnya, tegang. Apalagi Pemanukan, wah, berulang-ulang kali kena banjir. Saudara, cuaca juga nggak begitu terang banget ya. Nanti kadang-kadang terang lebih gelap banget. Ya, menegangkan untuk kita ya. Nggak tahu Jakarta juga banjir. Tengklok banjir kan itu. Tengklok banjir. Ada ya. Ya, di pagi ini cukup tegang, saudara. Saudara, dibutuhkan kalau terang untuk sekarang ini ya. Kalau sekarang ini terang, enak banget terang. Bisa jemur kasur, bisa jemur baju, gitu, saudara. Tapi kalau mendung, tapi nanti kalau udah kemarau, merindukan hujan. Itulah manusia ya. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa terang itu akan merekah seperti fajar. Sudah perhatikan, jadi terang itu dimulai dari fajar, dia akan terus merekah sampai rembang tengah hari. Dan itu terangnya begitu hebat sekali. Dan kalau keadaannya terang, semua kelihatan jelas. Nah itu kalau terang. Kalau keadaannya gelap atau redup apalagi gelap, maka tidak ada yang kelihatan. Ada lubang, kita bisa masuk lubang. Ada batu, kita bisa terantuk dan jatuh. Tetapi kalau terang merekah seperti fajar, maka apa yang terjadi? Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran jadi barisan depan, kemuliaan Tuhan barisan belakang, dikawal dengan kebenaran dan kemuliaan. Wow, luar biasa. Tapi itu pada waktu itu, kalau terangmu merekah. Nah saudara, kehidupan kita ini harus memunculkan terang. Dunia ini gelap, saudara. Gelap itu artinya ya bisa gelap mata, gelap pikiran. Lihat orang-orang dunia di masa pandemi ini banyak yang gelap mata, saudara. Kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk makan, untuk sesuap dasi untuk makan. Ada banyak kesulitan yang terjadi di masa-masa pandemi. Ini tidak disangkal, saudara. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Orang gampang sensitif untuk sesuatu hal yang kecil bisa dibesar-besarkan karena begitu. Peristiwa-peristiwa yang sekarang ini karena apa? Ya nggak punya duit, susah makan, kerjaan tidak ada, beberapa orang ada di PHK, saudara. Bahan kebutuhan sandang pangan bukan semakin murah, semakin naik. Bisnis banyak yang lesu, beberapa yang bangkrut. Nah ini membuat kekhawatiran yang begitu hebat. Sehingga tadi saya bilang bisa gelap mata. Memang dunia ini memang gelap. Kita ada di dunia, kalau misalnya tidak ada lampu, kalau saja ya, kalau tidak ada lampu di malam hari saudara, kita akan mati lampu. Karena memang dunia ini sebenarnya gelap, tidak memancarkan cahaya. Cahayanya itu dari matahari. Saudara perhatikan kata ayat, kalau gelap ini jadi kalau seluruh dunia ini berkaitan dengan umum. Kalau untuk pribadi, yang namanya gelap itu kayak apa? Saudara ya, coba kita lihat Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Jadi kalau saudara berada dalam kegelapan, itu kayak apa, saudara ya? Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Perhatikan ini.
Yohanes 11 ayat 9. Ya. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Nah, maksudnya untuk hari siang, saudara ya. Ini masih dalam 2000 tahun yang lalu waktu Yesus ungkapkan bahwa memang ada terang matahari 12 jam lamanya. Terus siapa yang berjalan pada siang hari? Siapa yang berjalan pada siang hari di mana ada matahari, terus kan Kakinya tidak terantuk. kakinya tidak terantuk. Kenapa? Karena ia melihat terang dunia Karena ini. ia melihat terang dunia. Terus Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam kalau hari, seorang berjalan pada malam hari ini 2000 tahun yang lalu ya, bukan sekarang. Sekarang ini banyak terang lampu yang dibuat ciptaan manusia. Tapi 2000 tahun lalu nggak seperti itu, saudara. Gelap. Kecuali ada pelita, ada ceplik. Di jauh jalan nggak ada lampu, saudara. Kecuali bulan purnama lain di sana. Tapi cenderung 12 jam berikutnya dimulai dari sore hari kegelapan itu datang. Maka apa yang dinyatakan malam hari terus kakinya terantuk. kakinya terantuk terus. Karena terang tidak ada di dalam diri. Terang tidak ada dalam dirinya. Nah, saudara. Inilah keadaannya. Dalam diri manusia bagaimana? Juga tidak ada terang. Dalam diri manusia itu tidak ada terang. Terang tidak ada dalam dirinya. Betul nggak? Cenderung kita lebih menyukai hal-hal yang gelap. Ya, kalau ke kafe, nggak ada kafe terang-terang. Gereja hari-hari ini juga dulu masih adanya onsite, lebih suka dengan gelap-gelap sih. Maksudnya kan yang terang itu tabunya. Orang lebih suka gelap. Kalau memang secara jujur lebih suka gelap, tapi keadaan gelap itu tidak bisa kita bekerja. Keadaan gelap itu tidak bisa terangkum. Ada orang berjalan, ini perjalanan hidup maksudnya. Dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita terantuk dan jatuh. Usaha kita bangkrut, usaha kita jatuh dalam dosa. Itu artinya apa? Itu artinya kita dalam kegelapan. Kita jatuh, kok saya ditipu ya? Kok saya dirugikan ya? Kok hari ini rugi ya? Kenapa ya? Nah, itu terantuk dan jatuh. Kenapa? Karena tidak ada terang. Tuhan berkata, ini ayat yang kita tahu lah, tapi kita baca karena penting sekali kita membaca ayat itu supaya berulang-ulang kali kita pahami. Mazmur 119. Wah, ini ya, tahulah sudah. Mazmur 119 ayat 105. Apa itu? Terang. Itu kita tahu banget ini ayat. Kita tahu banget. Kita baca ya. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terus dan terang bagi jalan. Dan terang bagi jalan. Tadi kita bicara secara umum. Kalau orang berjalan di malam hari, dia terantuk dan jatuh. Karena tidak ada terang. Di dunia ini banyak jebakan Batman. Nah, ya. Orang bisa menjebak kita. Apalagi sekarang sudah ya, medsos itu hebat banget untuk menipu. Itu medsos itu sarana peluang besar untuk penipuan. Dulu nggak pernah ada tuh penipuan lewat Anda dapat pulsa sekian atau Anda dapat hadiah. Anda terpilih menjadi pemenang 100 juta. Saya jujur, saya hampir itu. Jujur ini juga dulu. Lagi rindu mobil saya. Tiba mobil jazz. Ya kan. Kalau bukan saya aja, beberapa kita juga kan dia penasaran kan.
lupa kalau misalnya hadiah itu misalnya kalau di handphone gitu ya, bukan nomor yang tidak dikenal gitu. Dia mesti pakai misalnya Telkomsel, tulisannya di atasnya Telkomsel, gitu. Bukan dari itu kemudian di bawahnya pesannya dari Telkomsel, hurufnya gede, bukan. Nomor HP-nya saja itu nama perusahaan. Itu biasanya begitu ya, dulu nggak tahu kenapa. Iya, transfer dulu buat pajak segala macam. Benar. Belum lagi dengan yang dari luar negeri. Waduh, ini sarana banyak sekali penipuan. Tetapi Tuhan bilang, firman-Ku itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sehingga jalan kita ini diterangi, tidak terantuk dan tidak jatuh. Satu kali ada satu orang yang telepon, lalu ada pernyataan didapat, wah bapak ini terjatuh, terantuk dan terjatuh. Lalu saya menerangkan, itu artinya apa? Bapak pernah dalam kegelapan. Ya nanti gelap dengan cara-cara yang tidak halal, ya. Dan kebetulan dia orang politik sudah, ya politik itu paling hebat sekali untuk main curang. Makanya gereja itu nggak boleh masuk politik, sebab gereja akan main curang. Itu sarana kalau sudah pengen tahu yang namanya curang itu di politik. Omong kosong kalau nggak bicara mengenai kampanye tanpa duit, omong kosong. Nah itu. Jadi kalau gereja masuk terlibat di situ, wah itu punya politik itu curang semua. Nggak ada yang jujur di situ. Permainan curang semua di situ. Kaki firman-Mu itu berpelita dari kakiku dan terang bagi jalanku. Harusnya begitu. Harusnya kita tidak pernah terantuk dalam hidup kita. Kita waspada, ini mau beli stok atau tidak. Karena ada firman itu terang buat kita, saudara. Ini saya perlu menstok besar barang-barang saya atau tidak? Banyak item kan? Sudah saya dengar tuh banyak item. Ini apa saya beli item yang ini nanti yang lebih laku atau yang ini? Wah itu perlu terang Kristus. Nah firman itu saudara sama kayak kita gini nih. Firman itu adalah makanan. Kalau kita makan, setelah kita makan saudara ya, maka diolah oleh tubuh kita sehingga dia makanan itu menjadi apa saudara? Daging, darah, sel-sel darah disebarkan oleh darah dan lain sebagainya. Diolah saudara. Nah firman itu nggak mentok di firman doang. Makanya jangan orang kayak begini ya, seperti ini. Menurut Mazmur 19 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu mentah-mentah itu harus tercerna. Setelah kita makan, setelah kita terima itu harus tercerna. Oh maksudnya itu firman menjadi pelita bagi kakiku itu adalah supaya aku tidak terantuk, aku tidak tersesat, aku tidak tertipu. Nah, aku berhasil cara memutuskan sebuah perkara tepat. Dalam kehidupan kita nggak pernah kita jatuh. Karena firman itu menjadi pelita. Setelah kita terima firman itu lalu kita terolah dalam hidup kita. Dasarnya firman. Dari firman kita mengetahui tentang keberadaan Allah. Selain pelita, selain firman ada lagi Amsal 20. Perhatikan kan. Selain firman, ini luar biasa banget. Nanti kita akan lihat ya. Sebab ini sebuah pengalaman sebenarnya yang diungkapkan. Amsal 20 ayat 27.
Perhatikan baik-baik, selain firman, ada lagi terang. Amsal 22 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Terus. Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, roh manusia. Ini kalau ini secara umum. Semua yang namanya manusia itu punya roh. Dan roh manusia itu pelita. Sebenarnya terang itu ada dalam diri manusia. Cuma beberapa orang memadamkan. Kalau orang fasik terangnya padam. Orang fasik. Orang benar harusnya tidak. Firman itu menjadi terang kita, saudara. Seperti firman itu mensuplai minyak. Roh itu adalah terang. Jadi pada saat lahirlah seorang manusia, dalam dirinya ada roh, dalam dirinya ada terang. Nah, tergantung orang ini. Kalau dia menjadi orang Kristen, maka firman. Nah, firman ini hanya ada pada Kristen. Sebab siapa itu firman? Yesus pribadi. Firman telah menjadi daging. Saudara. Akulah terang dunia, kata Tuhan. Kristus bilang. Jadi makanya firman itu terang. Pas dengan kehidupannya. Firman dengan roh kita itu nyatu. Kita sudah ada terang. Tapi disuplai atau bisa dikatakan ini seperti minyak cadangan yang kita terima semakin menyala. Tapi orang fasik tidak. Nanti keputusan-keputusannya, sikapnya, matanya, hatinya, pikirannya jadi gelap. Mungkin karena dia ada terang, bisa naik. Iya. Setiap orang pakai naik juga. Tapi tak kalah dia dihina, tak kalah dia disakiti, gak ada firman yang menyebut ampuni, gak ada. Gak ada nasihat yang menyebut ampuni mereka. Tetapi semua dilakukan dengan hukum Taurat. Siapapun dari seluruh dunia kecuali anak-anak Tuhan itu memakai hukum anugerah kasih karunia. Tapi yang lain hukum Taurat, mata ganti mata. Lu pukul gua sekali, gua bisa pukul 7 kali. Itu dunia, saudara. Kalau saudara kayak dunia ya, saudara berarti orang dunia. Belum pernah pindah-pindah gitu. Kristen mah Kristen, tapi belum pernah pindah dari gelap ke terang. Roh manusia itu pelita Tuhan. Firman itu yang saat kita terima. Jadi kita dapat seperti minyak. Kalau misalnya pelita kan perlu minyak. Nah itu kita terima, kita dapat minyak. Saudara baca firman, saudara dapat minyak, semakin terang. Tapi sayangnya firman ya firman, kita ya kita. Mentoknya cuman ya di gereja selesai lupa. Nggak mendadak lagi itu artinya gitu. Memberi keputusan, nyatu dengan pikiran kita, nyatu dengan hati kita, nyatu dengan tindakan kita, itu namanya mendarah daging, ya Pak. Waktu kita makan nasi kan mendarah daging, sehingga menjadi tenaga power, sehingga kita bisa melakukan, tangan kita bisa bertindak, kaki kita bisa berjalan dan berlari, itu karena makan. Coba kalau nggak makan, lemes. Nah sayangnya firman itu cuma di gereja kita terima. Tidak mendarah daging. Di rumah tidak ada tindakan-tindakan firman. Sakit hati yang membenci munculnya. Ditipu ya marah-marah membalas dendam. Sayangnya bisa kenapa bisa ditipu? Terantuk. Nah, jadi penting banget. Segala sesuatu Tuhan membawa kita untuk maksud yang baik. Tidak ada maksud yang buruk. Berhadapan dengan apapun, semua masalah dalam dunia ini, firman itu menjadi jawaban. Jadi orang yang tahu firman, orang yang mengerti firman, orang yang menyatu dengan firman, dia nggak pernah begini. Aku bingung ya hidup. Lo nggak akan pernah bingung hidup. Dia akan melihat satu terang. Dia akan hidup di dalam terang. Nah, sayangnya saudara, terang sih terang, tapi kita nggak ngikuti terangnya. Ya salah. Tapi cenderung orang dalam kegelapan, begitu ada senter dia akan ikuti senternya.
Senternya melihat ke sana, yang ikuti di terang itu sudah sesuai dengan yang di center atau yang diterangi. Terang itu, firman itu adalah terang manusia, pelita bagi manusia, dan terang bagi jalan. Saudara, pada waktu itu sebelumnya ada apa nih? Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Ada beberapa hal yang kita lihat ya, perhatikan. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Luka atau sakitmu sembuh. Ini kalau terang merekah seperti fajar. Kalau kita punya sakit, sembuh dengan segera. Lalu dikawal, kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Gak ada kehinaan, saudara. Semua dilindungi oleh Tuhan. Pada waktu itu engkau akan memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab. Engkau berteriak minta tolong. Lalu Tuhan menjawab. Nah, kita lihat di ayat 10. Ya. Terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ini saya mau kasih tahu nih, pada waktu itu kalau terang merekah seperti fajar, Tuhan menuntun senantiasa, memuaskan hatimu di tanah yang kering, jadi gak pernah ngerasa kering dalam hidup ini. Akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diairi dengan baik, mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow. Pada waktu itu, nah ini yang paling hebat, yang akan terjadi pada generasi-generasi berikutnya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi memang ada beberapa kehancuran. Perhatikan ya, sebuah rumah tangga dia akan hancur dari awalnya. Misalnya hidupnya orang tuanya cerai, itu secara tidak sengaja siklus itu ngalir ke anaknya, dari anaknya ke cucunya, cucunya cicitnya, terus begitu. Itu sudah runtuh dari asal mulanya. Nah nanti pada waktu itu, khususnya kalau itu dibuat generasi yang saya sebut, kalau saya sebutkan generasi anak laki-laki, engkau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad lamanya. Akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Ada banyak keturunan yang meletakkan dasar yang keliru. Juga ada banyak gereja yang meletakkan dasar yang keliru. Pengajaran-pengajaran yang keliru. Nah ini nanti dirindukan untuk dilakukan satu perubahan drastis. Doktrin dogma. Nah, ini generasi dari anak laki-laki. Dengan situasi yang sekarang ini terjadi. Gereja suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, mereka harus bersatu. Meruntuhkan semua doktrin. Mereka masuk dalam satu pembangunan proyek besar Tuhan. Pembangunan tubuh Kristus. Itu gak ada. Saya dari GSPDI, dari Pantekosta, dari Protestan, dari Gembim, dari Evangelis, dari GKI, dari GPIB, Pentekosta aja banyak GBI, luas segala macam. Tidak gitu. Nah ini dasar doktrin itu kemudian dibereskan. Ini suatu situasi yang sekarang ini terus begitu terjadi. Ini masih belum selesai. Terus berlanjut. Nah kemudian yang memperbaiki tembok yang tembus supaya membentukkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Nah ini pada waktu itu, ini nubuatan yang akan terjadi kali ini. Jadi nubuatan ini sebenarnya, karena Yesaya ini adalah kitab nubuatan, akan terjadi. Ada yang memperbaiki tembok yang tembus. Kenapa kalau temboknya tembus ya pelanggaran tidak ada. Bisa diintai, bisa dijebol. Itu tembok pertahanan. Berapa banyak orang Kristen
yang dalam keadaan sekarang ini seperti diserang, merasa diserang saya. Entah diserang oleh roh jahat, entah diserang apa, tiba-tiba sakit, tiba-tiba sesuatu yang, aduh rasanya kok saya nggak ngerti ada apa nih, saya rasanya diserang ini. Memang iblis sedang hebat bekerja. Iblis begitu hebat bekerja. Bukan cuma orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan juga merasa diserang. Tapi kalau diperbaiki tembok yang tembus, maka akan terjadi perlindungan ulang dari Tuhan dan membetulkan jalan supaya dapat diundi. Udah sepi keadaan seperti itu karena memang jalan itu menjadi jalan yang menjadi hutan, menjadi tersesat, sehingga keadaan gereja memang sedang sepi. Jadi beberapa orang berkata, ya saya mulai mencoba untuk membuka ibadah. Ya paling yang hanya 50%, 20%. Gedung-gedung gereja nggak bisa banyak lagi. Ya memang juga protokol pemerintah. Yang tadinya kursi dempet-dempet nggak boleh dempet-dempet. Kemudian di atas 60 tahun tidak boleh ibadah. Betul ya? Di atas 60 tahun tidak boleh ibadah. Di bawah berapa? Terang Kristus. Di atas berapa tahun tidak boleh? 12 tahun ya tidak boleh ibadah. Jadi saudara, itu keadaannya sepi. Betul diakui. Tetapi nanti ada generasi yang disiapkan oleh Tuhan. Mereka membetulkan jalan supaya dapat dihuni lagi. Wah, luar biasa. Ya, minggu lalu kita bicara mengenai jalan yang diluruskan. Saudara, supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, mengerjakan pemulihan. Cuman harus terang itu merekat seperti fajar. Tapi saya ulang, jadi untuk umum, untuk pribadi, dan juga untuk pribadi. Untuk pribadi tadi, jalan kita tidak rancu, pikiran kita tidak gelap, hati kita tidak gelap, kehidupan kita selalu dalam terang. Orang terang itu nggak bingung. Orang terang itu nggak bingung. Betul nggak? Kalau sudah bingung, berarti sudah lagi gelap. Oh bingung ya? Baik itu usaha maupun apa bingung ya? Karena dia terang, dalam keadaan terang. Kalau ada terang, kita bisa melihat jauh ke depan. Tapi kalau gelap, pendek penglihatan kita, terhalang. Jadi artinya jauh ke depan itu kita bisa memprediksi ke depan sesuai dengan terang Kristus ya. Kalau terang Kristus itu tidak dipengaruhi oleh apa yang keadaan dunia, tidak berbeda. Dunia kacau, terang Kristus itu nggak akan kacau. Nah, bayangin ya, perhatikan ya. Nah, saya mau kasih contoh lah. Di tengah-tengah kelusuan ekonomi, lusuh semua ekonomi ini. Tapi kan tiap orang perlu juga kan. Setelah misalnya dagang apa nih? Oh, jadi misalnya dagang beres service, cari apa? PS. Beberapa orang juga butuh PS. Ya, tetap aja rusak tuh PS ada yang rusak, PlayStation ada yang rusak. Nah, kenapa kok dibikin ya? Di tengah-tengah lagi sepi semua. Apa yang disebut sepi? Semuanya orang akan membeli beras, tapi juga nggak semua orang yang kekurangan. Ada yang di tengah-tengah kekurangan malah dia kelebihan. Ada aja setelah di dunia ini kan udah banyak macam variasi. Percayalah dengan terang Kristus. Karena terang Kristus tidak melihat keadaan dunia, tidak dipengaruhi oleh dunia. Dia ini pencipta, bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Pada waktu itu, jadi kalau gitu gimana? Ini terjadi pengalamannya. Bayangin kok, ini sebuah pengalaman kita baca ya. Perhatikan ya.
Saya melihat ini ya keadaan yang stres sebenarnya. Persis ya zaman-zaman sekarang ini. Stresnya bagaimana? Ini stres orang Kristen ya, bukan stres orang dunia. Ini stres orang Kristen. Mirip-mirip kayak kita sebenarnya. Yesaya 58 kita baca. Ini pengalaman pertama yang yang ada sama mereka. Pengalaman yang banyak orang Kristen alami ini. Yesaya 58 ayat 1. Yuk dibaca, ini perhatikan baik-baik. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Terus. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Terus. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Nah, jadi memang minggu lalu Tuhan tekankan mengenai suara. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Nggak taunya Tuhan juga masih tekankan soal suara ini. Memang akan ada peristiwa, ada suara yang kuat diserukan. Ada suara yang kuat dan jangan tahan-tahan. Gereja Tuhan harus menyuarakan suara Tuhan. Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Ini suara-suara yang disampaikan. Suaranya apa? Yaitu beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka. Memang sedang disucikan semua umat Tuhan, saudara. Mari ayat 2. Nah, ini terjadi pelanggaran mereka dan dosa mereka. Mereka ini dalam kegelapan. Orang gelap itu seperti sama juga nggak sadar. Nggak sadar. Seperti inilah pengalaman umat Tuhan. Yuk. Memang setiap hari mereka mencari aku. Umat Tuhan banyak yang mencari Tuhan. Ini bahkan diungkapkan setiap hari mereka mencari aku. Doa pagi, lalu baca firman. Tapi bagaimana? Kalau kita doa pagi, baca firman. Nah, ini yang setia, apalagi yang gak setia ya. Ini doa pagi setia, baca firman setia, mencari Tuhan setia, ibadah setia. Di mana sekarang ini kan ibadah dengan channel YouTube, dilihat banyak hamba-hamba Tuhan gitu ya. Ada yang bagus, ada yang biasa saja, ada yang cuma curhat gitu ya. Tapi yang cari yang bagus, tiap hari dipanteng karena stay home, nggak ngapa-ngapain ya. Daripada yang lain, yang mendingan koneksi YouTube dan cari hamba Tuhan yang bagus, entah puji dan segala macam. Sama nih dengan umat Tuhan. Terus dan suka untuk mengenal segala jalan. Untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Ya, banyak kali orang tanya sama saya, Pak Pendeta, dapat pesan apa Pak Pendeta buat saya? Gitu ya. Saya sering ditanyain, jarang-jarang sih. Karena saya kadang-kadang pesan apa emang itu apaan gitu ya, nggak dibalas gitu. Tapi kalau memang Tuhan ngomong, sampaikan pesan. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Pas saya lagi ada masalah ini. Nah gitu saudara. Beberapa orang mimpi. Nah kalau mimpi itu udah pesan Tuhan. Saya cuma menerjemahkan mimpinya aja. Jadi udah ada yang mimpi, saya terjemahkan begini maksudnya. Gini. Oh terima kasih Pak Pendeta. Saudara, setiap hari mencari aku, suka mengenal jalanku. Tadi nanya ada pesan apa dan lain sebagainya gitu ya, pesan Tuhan apa. Dan suka cari, suka tanya firman Tuhan. Banyak orang tanya sama saya firman Tuhan yang sulit banget, tapi saya bisa jawab sesuai dengan firman. Belum puas saya jawab lagi, sampai keok dia. Sampai saya balik tanya biar dia nyerang lagi. Seperti Yesus juga. Menurut kamu, aku waktu ditanya dengan kuasa siapa kau melakukan ini? Saya tanya dulu, dengan kuasa siapa Elia melakukan semua itu? Bingung, nggak bisa jawab. Nah kayak begini juga. Jadi dibalikkan lagi pertanyaan. Yuk. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Oh, seperti bangsa melakukan yang benar. Kan ungkapannya seperti melakukan yang benar kan? Bukan, seperti saja. Terus dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Terus mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Terus mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Iya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Tadi udah ibadah, ditambah dengan doa pribadi. Bagus banget. Kurang tambah puasa. Puasa itu tingkat rohani, bukan tingkat, keaktifan rohani
untuk Kristen ya, yang paling tinggi puasa. Tahu saya ulang ya. Jadi segala sesuatu masalah, betul, diakui. Nggak berhasil deh. Doa udah nangis nggak berhasil. Tambah tingkat puasa. Ini adalah satu keaktifan. Yang paling tertinggi itu puasa. Memang ada lagi, cuman sekarang jarang sekali. Natsar, jarang dilakukan. Kalau dalam Taurat itu dilakukan natsar, tapi ini jarang sekali dilakukan. Natsarnya ngeri. Bagi orang natsar, dia akan membiarkan, jadi dia tidak merawat tubuhnya, karena dia mengkhususkan diri buat Tuhan. Jadi maaf, rambutnya jadi panjang gitu ya, tubuhnya jadi panjang, tapi dirawat memang sengaja dia untuk Tuhan. Natsar namanya. Nah ini jarang dilakukan. Ya, ada natsar lewat kata-kata. Kalau saya diberkati, saya pasti mau kasih Pak Pendeta gitu ya. Saya mau bangun jemaat, saya mau bangun rumah untuk ibadah gitu. Saya mau ini mau itu, natsar. Tapi yang paling tinggi aktivitas kalau natsar itu untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau yang ini untuk pergumulan doa nih, tambah puasa. Terus mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan diri? Iya, puasa itu saudara sebetulnya hari merendahkan diri. Supaya Tuhan ditinggikan maksudnya kan. Tapi mari kita lihat nih. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih terus tetap mengurus urusanmu. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih terus ngurusin urusanmu sendiri. Dalam bahasa Inggris menyebut gini, engkau masih mengikuti kesenangan sendiri. Puasa sama puasa menyenangkan hatinya ia juga, memuaskan hatinya ia juga. Sebenarnya puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi menjaga emosi, menjaga hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Itu yang benar. Terus lagi ini lagi sama Tuhan. Seru kan ini kuat-kuat nih. Banyak orang Kristen yang keliru, salah dalam bertindak. Sepertinya rohani, sepertinya melakukan firman, sepertinya dekat sama Tuhan, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Keliru puasa terus. Dan kamu mendesak-desak semua buruh. Kamu mendesak-desak semua buruhmu. Puasa mah rajin, tapi yang namanya pembantu nggak pernah dibayar. Tapi suruh kerja, bayarnya nanti tenang. Nunggak lagi duit aja, saudara. Nah ini yang salah. Terus sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah. Iya. Terus dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengar apa kata Tuhan? Yuk. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Caramu berpuasa. Ini paling tinggi loh, udah dilakukan. Apalagi cuma doa, apalagi cuma ibadah. Puasanya paling tinggi. Tapi cara puasamu kalau begini, dengan cara puasamu kalau begini, bagaimana? Suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Nggak pernah Tuhan mendengar doamu, nggak. Oh pernah doa ya? Saya nggak tahu. Oh pernah ya? Minta tolong ya? Aduh maaf, saya nggak tahu. Maaf ya. Bayangin tuh. Nah dianggap dicuekin bener. Nggak terdengar di tempat ini. Kita mau udah teriak-teriak. Terus sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Terus jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa. Iya. Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Puasa sih puasa, tapi marah sama orang, berkelahi, terus timbulkan pertengkaran. Di sana pertengkaran, kita tambahin apinya. Percuma, suaranya nggak terdengar di tempat yang tinggi.
Terus bukan berpuasa yang ku kehendaki. Berpuasa yang ku kehendaki. Saudara boleh puasa, tapi ini yang lebih penting daripada sekedar puasa. Ini dia. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Ada banyak belenggu kelaliman yang kita setuju, harusnya tidak setuju, dan kita sendiri harus membuka. Gak boleh mengikat beban-beban sama orang. Kitanya santai-santai. Engkau menekan orang, engkau menuntut orang, kitanya melanggar. Kita banyak menuntut orang, tapi kita tidak pernah menuntut diri sendiri. Saya ini kadang-kadang kalau orang ngomongin orang nih, dalam hati saya kan tahu orang ini. Dalam hati saya, lu juga begitu sebetulnya. Tuh orang malas gereja tuh, ya sebenarnya juga malas gereja. Terbukti nggak ada gereja. Wah kalau bicara mengenai Kristen itu. Jadi makanya Tuhan bilang, coba diungkapkan sama Tuhan. Engkau itu mudah melihat selumbar kayu di mata saudaramu, tapi balok di mata orang lain. Ya, kalau menuju kesalahan orang, enak mana enggak? Gak tahan. Padahal yang sebetulnya dia itu cuma selumbar kayu, tapi orang ini bilang itu kesalahannya kayak balok gitu. Sebenarnya dia melihat siapa? Dia dirinya balok. Itu balok. Kesalahannya kayak balok itu. Tuhan bilang oke, sebenarnya nggak apa-apa. Kita kritik, kita ngomongin orang nggak apa-apa untuk kebaikan sebenarnya kan. Tapi baloknya dia lepas dulu, bisa kelihatan cuma selumbar gitu. Jadi itu balok itu. Kau lihat dirimu sendiri, kan gini kan. Coba saudara tutup mata saya. Dan kelihatan kan mahalamu. Terus. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, ya, dan mematahkan setiap buk. Terus. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Terus. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Terus. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Terus. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Nah, itu dia. Pada waktu itu, saat engkau melaksanakan yang tadi, baru terang merekah seperti fajar. Silakan sebut semua masalahmu, silakan sebut. Asal ada terang, semua masalah kita jelas terlihat. Oh begini caranya saya harus menyelesaikan masalah. Itu hikmat dari Tuhan. Pada kita ada kuasa, saudara, firman. Tuhan telah memberitahu kepada kita, kepada seluruh jemaat Tuhan di Pagaden, di Kodara Ministry, di semua yang ikut live streaming. Karena Tuhan bicara, kasih tahu anak-anakku, gunakan otoritas yang kuberi kepada mereka. Di mana otoritasnya? Di mulut. Makanya Tuhan bilang, Yohanes sebagai suara, dia punya nama, tapi dia bilang, akulah suara yang menyerukan di padang gurun. Ngapain suara itu? Meluruskan jalan. Jalan setelah yang belok, lurus. Gunakan otoritas, suara itu. Firman sudah kita terima. Praktekkan firman. Aplikasikan firman. Dengan perkataan iman, perkataan positif, perkataan firman. Tapi Tuhan bilang semuanya disia-sia. Kalau kita ngomong firman, tapi di sini pukul orang, ngomong firman, jelekin orang, sia-sia semua. Belajar pukul dulu, jelekin orang. Buka mulut hanya untuk firman.
Sama seperti hati juga. Tertutup untuk yang namanya sakit hati, kekecewaan, jengkel, semua tertutup hanya untuk firman. Sebab dari hati nanti membuahkan buah perkataan. Hati ini apa yang meluap dari mulut berasal dari mana? Hati. Hati ini seperti pohon, karena Tuhan bilang pohon itu dilihat dari buahnya. Kalau pohonnya asam, pasti buahnya asam. Kalau pohonnya mangga apel, buahnya pasti mangga apel. Gak ada pohon mangga apel buahnya mangga aroma manis. Jadi saya udah lihat di pohon apel, pohon mangga apel. Buahnya mangga senadu lagi, di mana lagi? Apalagi durian, wah mungkin banget, mungkin banget. Jadi dari buahnya lah kelihatan hati orang. Makanya kalau kita penuh dengan firman, buah perkataannya apa? Suasana seperti mendung ini berulang kali Tuhan ajar sama saya, gunakan otoritas. Kasih tahu jemaat juga, gunakan otoritas. Kasih tahu anak-anak Tuhan juga, gunakan otoritas. 1000 tahun damai kita akan memerintah, saudara, di bumi. Lah nanti 1000 tahun damai kita nggak biasa melakukan otoritas, kita nggak betah lagi ke 1000 tahun damai. Kalau nggak betah kita keluar semua. Jangan terima. Ngapain saya ya? Gunakan otoritas. Ini waktunya, saudara. Makanya luruskan jalan. Itu kenal dengan suara. Suara yang diimbangi dengan tindakan. Jangan berkelahi, jangan menuntut banyak orang. Ini sebetulnya mereka ini gak sadar mereka sudah berbuat baik sepertinya. Semua dilakukan seperti apa yang Tuhan inginkan dilakukan. Suka hukum-hukum Tuhan, suka melakukan yang benar. Tapi kok ujung-ujungnya saya puasa, saya berdoa gak dapat apa-apa ya. Makanya kayak orang nggak sadar tuh kayak apa sih? Kayak lagi pingsan gitu. Kan begitu sadar, saya di mana ya? Gitu kan. Kan pingsan kan jam 8. Kalau tidur dia tahu tidurnya di situ. Tapi kalau pingsan tiba-tiba jatuh di jalan gitu, lalu di rumah sakit loh. Saya di mana ya? Kok di rumah sakit ya? Padahal tadi saya di jalan, kok sekarang di sini ya pingsan? Kan gelap. Betul ya? Orang pingsan kan tiba-tiba penglihatannya jadi gelap. Pingsan. Ya nanti urusannya darahnya rendah atau darah tinggi kah? Darah rendah dan darah tinggi bikin pingsan memang. Kurang gula kah atau tinggi gula kah? Pingsan dua-dua. Coba ya. Makanya yang over nggak bagus ya. Minder nggak bagus. Ya stabil aja. Hidup itu nggak meloprak kayak ini, nggak bagus. Jangan minder banget. Yang biasa aja, biasa. Dipuji biasa aja. Direndahkan biasa aja. Gitu loh maksudnya. Langor seperti pacar. Begitu nggak sadar baru dikirain. Oh iya ya, salah saya. Harusnya gitu. Jangan nggak sadar 2 kali, udah ditagih terus masih nggak sadar. Saya kok masih bingung ya. Ini nggak sadar, mesti nggak sadar. Firman ini harus mendarah daging dalam diri. Amin. Praktekkan. Sederhana sekali loh. Apa itu? Bukan sekarang firmannya. Jangan ngomongin orang kali-kali. Jangan nuntut orang. Jangan ukur orang. Semua kita punya salah. Saya juga punya salah. Jadi kalau kita ngukur, ini ada ukurannya.
Ini berapa saya ini? Cukuplah segini, jangan ditambahin. Kalau sudah pukul orang, itu orang nggak bisa. Itu udah langsung menghadiri. Ngomong apa adanya, oke. Tapi jangan terus ditambahin. Ayat terakhir, Matius. Karena ini penting buat kita untuk kita ketahui, saudara. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Tadi sudah saya ungkapkan beberapa ayatnya. Ini ayat 1 sampai 5. Yuk. Hal menghakimi. Iya. Jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Mengapa? Supaya kamu tidak dihakimi. Saudara mau dihakimi nggak? Kalau nggak mau jangan menghakimi. Terus? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Sebab kalau kamu menghakimi orang dengan penghakiman yang kamu buat, kamu akan dihakimi seperti yang akan terjadi. Ngebalik. Tunggu tanggal mainnya itu, Mas. Tunggu tanggal mainnya. Terus, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? nah ini yang bahaya. Terus, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. ya, Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. terus, Hai orang munafik, hai orang munafik. keluarkanlah dahulu balok dari matamu, Iya. maka engkau akan melihat dengan jelas Engkau akan melihat dengan jelas, sama juga engkau ada dalam terang. Terus, untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. dengar baik, kalau saudara sekarang dalam masalah, jangan-jangan kau pernah menghakimi seseorang. Dan sekarang Tuhan sedang menghakimi. Gimana kita harus membereskan semua. Makanya kita ingat kisah 10.000 orang berutang sama seorang raja. 10.000 talenta. Dia nggak bisa bayar. Raja itu penuh belas kasihan. Sudah dia raja loh. Raja nggak pernah ada yang penuh belas kasihan. Cuma Raja Yesus Kristus. Ini 10.000 talenta. Gile. Nggak pernah ada. Kalau gembala oke belas kasihan. Ini taklanya aja. Raja itu penuh belas kasihan. Yang harusnya dia menghukum, kata-kata raja itu hukuman. Selesai dia pergi keluar bertemu dengan saudaranya yang pertama cuma 300 dinar, dicekek saudaranya. Bayar loh, sahabatnya, temannya. Orang-orang yang lihat gini, ini kan gak adil nih. Ditarik lagi. Anugerah yang sudah dikasih ditarik lagi. Dan dia harus menjalani hukuman dan plus dengan al-wujuh. Nah, kalau al-wujuh itu berkaitan dengan dunia. Hukuman bisa hukuman neraka. Di neraka udah mati, udah masuk neraka selama-lamanya. Di dunia sengsara seumur hidup. Dari lahir sampai sekarang dewasa sengsara. Karena kita sedang menghadiri. Hati-hati. Jangan nanti apa yang Tuhan sudah berikan anugerah kepada kita, karena kita tidak memberi anugerah kepada orang, dituntut ulang. Kita ini dosanya banyak. Orang lain baru cuma sedikit. Kita dosanya udah jeblok, nilainya udah 0. Orang lain baru cuma salah satu. Kita harus nilai dia 9 lah. Fair dong, adil dong. Jadi salah satu kita nilai, lu dapat 2, buset dah. Lu dinilai di mata saya cuma 3. Padahal salah satu. Relatan itu. Belajar untuk tidak menghakimi. Saya belajar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Saya belajar. Kalaupun saya ungkapkan hal-hal, kata-kata yang sedikit keras, itu mendidik, khususnya buat anak-anak pastor. Didikan saya keras, tapi hati saya tidak keras seperti itu. Hati saya lembut. Berapa dosa sekalipun yang kamu buat, saya bisa ampuni.
Tapi supaya jangan terus berbuat dosa perlu dididik. Makanya kata-kata saya keras. Saya pun mendisiplinkan diri dengan keras. Nggak santai-santai hidup ini, tapi keras. Harus berpikir keras. Saya terima juga dengan keadaan sekarang ini. Inilah hidup. Yang paling banyak adalah anugerah Tuhan. Makanya kita lihat juga memandang orang dengan anugerah kasih karunia. Amin, saudara. Enggak, bukan berarti kita dia mah benar. Enggak, dia salah memang. Tapi jangan menilai dengan penilaian yang terlalu bobrok. Nah itu loh, belajar di situ. Saudara tahu nggak? Setiap saudara ngomong, catat. Tunggu tanggal mainnya, omongan ini berbalik kepadamu. Setiap kita ngomong kepada orang akan berbalik kepada kita. Itu khususnya untuk kekurangan orang ya. Penilaian, ukur itu kan negatif, konotasinya selalu negatif. Apalagi menghakimi, karena kaitannya dengan menghakimi. Kalau ngomongin kebaikan orang ya, ayo, sok wae, kalau bagus, cuma jangan terlalu lebay aja gitu ya. Nanti banyak orang kecewa. Itu biasanya kalau yang begitu sih lagi pacaran. Ngomongin pasangannya, luar biasa, belum tahu. Tuhan akan tolong kita. Tuhan pasti tolong kita. Karena kita udah diungkapkan, saya ada perang. Makanya biarlah kita menjadi bejana Tuhan, karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi bejananya. Yuk kita akan datang sama Tuhan. Kita siapkan perjamuan suci. Biarkan yang ikut live streaming kita siapkan perjamuan suci. Tiap minggu kita menerima perjamuan suci. Ini satu perlindungan buat kita. Perjamuan suci itu adalah firman Tuhan dan menguasai hidup kita. Firman yang menjadi daging. Dan firman itu tidak di rumah, tetapi di dalam daging kita. Haleluya. Kami serahkan pada Anda, kuduskan perjamuan suci dan supaya kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami terima dari hati yang menyembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bagi kami.
Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberkati oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memintakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan percaya dalam Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Yang rumah menyembah Tuhan. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu. Haleluya. Bagaimana kita sama di dalam kami. Ini terang Kristus. Dia bangkitkan melangkah. Haleluya. Mengandalkan rohmu, mengandalkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kami begitu saja. Tapi kami percaya kepada kuasa firman dan rohmu. Satu kali kuasa firman dan rohmu itu akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dan khususnya rohani kami semakin dimatangkan olehmu, didewasakan olehmu. Haleluya. Dan kata-kata kami menjadi kata-kata yang adalah iman, kata-kata firman, kata-kata yang positif. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati semua yang hadir di sini Tuhan, dengan kuasa-Mu, berkat yang berlimpah atas mereka semua. Segala pergumulan mereka, maka kuasa Tuhan bekerja, terang Kristus memancar atas mereka, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa kehidupan mereka di saat ini sedang seperti apa, karena Tuhan memberikan terang itu, dan mereka bisa mengatasinya karena ada hikmat Tuhan dan ada firman Tuhan yang meluruskan jalan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup anak-anak yang di sini, termasuk yang ikut live streaming Tuhan. Hamba tidak bisa menjangkau, tetapi setiap anak-anak yang ada di rumah-rumah, maka Tuhan bekerja di mana saja mereka berada. Kuasa firman sampai kepada mereka. Terjadi mujizat, terjadi keajaiban, terjadi pertolongan, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati keluarga di sini yang jangan tempat ibadah, berkati keluarga yang jangan kasih Tuhan, berkati anak-anakku semua ya Bapa yang telah berkorban. Haleluya. Berkati baik berkeluhan, ucapan syukur, korban-korban selalu mereka dan semuanya diberkati Tuhan Yesus di mana mereka berada. Terpujilah nama Yesus Kristus. Bangsa negara kami Indonesia Tuhan berkati. Presiden wakil presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin bersama dengan para menteri dan kepala-kepala daerah dari gubernur sampai RT RW Tuhan berkati semua. Juga MPR DPR Tuhan supaya mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah. Haleluya. Dan juga Tuhan Yesus tolong untuk KPK, TNI, Polri, BIN, intelijen Tuhan, bimbingi mereka pertama-tama dan mereka bisa menemukan kasus-kasus
koruptor, dan semua narkoba, terorisme. Haleluya. Sehingga Indonesia ini bisa menjadi sehat, Tuhan. Haleluya. Indonesia bisa menjadi maju dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan supaya mereka ini yang merugikan negara bisa dihukum dengan seadil-adilnya. Jika meluput dari hukum dunia, maka oh Tuhan, pengadilan surga bertindaklah supaya namamu dimuliakan, ditakuti di Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Untuk semua yang ada Tuhan, Kau berkati vaksin yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kami Tuhan, diberkati, haleluya, dalam nama Yesus Kristus, sehingga COVID bisa dihentikan di Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan di Indonesia, haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus, karena kami tahu bahwa Indonesia sedang dilawan oleh Tuhan, sedang disorot oleh Tuhan. Satu kali terjadi sesuatu peristiwa yang besar atas Indonesia, kami percaya itu Tuhan, seperti apa yang sudah Kau sampaikan, Kau sudah membuatkan oleh hamba-hambamu di masa-masa lalu. Kami percaya dan kami merespon itu Tuhan. Kami siap menjadi orang-orang yang mengalami nubuat-nubuatan yang besar, baik dari kitab Yesaya dan seterusnya Tuhan, haleluya, diperuntukkan untuk Indonesia. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, beraktivitas lagi, baik yang nanti keluar kota maupun beraktivitas di rumah. Tuhan tolong semua, jaga lindungi, nama Tuhan dipermuliakan. Terang Kristus terus memancar dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan doakan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian Tuhan Kristus, serta karunia kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai Dia surga dan iman besar yang kami punya di selalu, kami alaskan. Haleluya. Amin.